Di video sebelumnya kita telah membuat controller untuk kebutuhan view kita ya. Kita bisa lihat di project kita, maka seperti ini tampilan indeks. Lalu di file tambah ini kita telah memanggil file ini di controller kita dan di file profile ini. Langsung aja kita buka project kita di VS Code-nya. Di sini ada route kita ya. Route ini slashnya akan menampilkan indeks, lalu di slash tambah kita akan mengakses pages controller yang berada di method index ini. Kita bisa buka pages controllernya. Nah, di sini metodenya tambah akan menampilkan file tambah di sini. Lalu fungsinya profile, kita bisa mereturn view profile ini. Di video ini kita akan mengakses resource ini ya. Yang kemarin hanya membuat controller dengan perintah make artisan controller lalu nama filenya. Di sini kita akan menggunakan resource ini. Apa sih fungsi dari resource ini? Kita bisa kopikan aja di terminal kita. Di sini lokal server kita hentikan dulu dengan klik Ctrl C. Kita bisa clear ya. Lalu di sini kita bisa paste. Nah, di perintah ini kita menambahkan resource. Mungkin kita bisa ganti dulu nama filenya menjadi cars controller, lalu digabung dengan metode resource ini. Apa sih fungsi resource ini? Kita bahas bareng-bareng ya. Di sini teman-teman bisa klik enter aja. Maka mengeluarkan controller created successfully, yang dimana file cars ini sudah terbuat di project kita. Bisa kita buka ya filenya. Di sini bisa kita tutup dulu terminalnya. Lalu sama seperti yang pages controller ini, di sini ada namespace-nya, lalu use illuminate request, lalu ada kelas di sini. Nah, yang membedakannya adalah isi fungsinya. Si Laravel mengerti kalau kita butuh untuk kebutuhan CRUD kita, create, read, update, delete. Di sini ada function index yang nantinya akan menampilkan data dari database ke view kita. Lalu di function tambah ini kita bisa menampilkan view tambah kita. Lalu di bawahnya ada store dan show, lalu edit di sini. Lalu ada update dan destroy di sini. Mungkin yang bawah ini kita bisa bahas di video yang lainnya. Di video kali ini kita akan menggunakan function index ini. Gimana caranya? Hal pertama yang kita lakuin adalah mengedit di file web kita. Di sini masih menggunakan close source ya untuk menampilkan indeksnya. Kita bisa komentari dulu biar ada historinya. Lalu kita bikin route lagi, digabung dengan get. Lalu di sini kita punya route-nya ya, yaitu slash. Lalu digabung dengan koma, diisikan dengan file controllernya. File kita yang bernama cars controller di sini. Lalu fungsinya index. Maka route kita akan mengakses function index ini. Bisa kita return string biasa. Misalnya hello di sini. Lalu kita jalankan dulu lokal server kita ya dengan mengetikkan php artisan serve. Maka kita bisa kontrol klik di sini. Maka mengeluarkan string hello di sini. Nah, untuk memanggil view kita bisa tutup dulu ya. Kita bisa mereturn view di sini. Lalu nama filenya. Maka kita bisa refresh di browser kita.
maka akan tampil seperti ini. Lalu bagaimana sih caranya di index ini agar tampil data dari database kita ke view index ini? Pertama-tama kita buka dulu SAM kita. Kita bisa start di sini Apache dan MySQL kita. Lalu kita buka localhost-nya, php myadmin. Di sini kita bisa buat database baru terlebih dahulu, dimana project kita namanya blog ya. Nah, kita buat aja di database kita namanya Laravel blog. Di sini bisa kita pilih create ya. Maka database kita telah terbuat. Kita bisa buat satu table di sini. Kita beri nama cars untuk menampung data mobil yang kita buat nanti ya. Di sini ada kolom plat, lalu merek, lalu nama, dan nomor telepon. Mungkin kita di sini butuh ID ya. Jadi kita bisa buat 5 di sini. Bisa kita klik go. Kita bisa isikan di sini ID, lalu di sini plat, di sini merek, lalu nama pemiliknya ya, dan di sini nomor teleponnya. Jangan lupa kita checklist auto incrementnya. Di sini kita ganti varchar semua ya. Untuk lengthnya kita kasih 50 saja. Lalu kita bisa tekan save di sini. Maka table sudah terbuat ya. Bisa kita klik browse di sini. Di sini masih kosong. Kita coba inputkan dulu 2 data di sini. Kita isi data sembarang dulu ya. Bisa kita klik go di sini. Bisa kita lihat datanya. Maka ada 2 data di sini. Kita balik ke project kita. Bagaimana sih cara menampilkannya di view index ini? Yang pertama kita buat modelnya dulu ya. Di sini kita bisa hentikan dulu. Bisa kita clear di sini. Untuk membuat modelnya dan apa itu model kita bisa jelaskan sambil jalan ya. Di sini kita bisa ketikkan php artisan make, lalu ditambah dengan model di sini. Lalu nama modelnya kita buat car aja ya. Bisa kita tekan enter. Di sini mengeluarkan model created successfully, yang mana model telah terbuat di project kita. Bisa kita close. Di mana sih modelnya? Kita bisa akses folder app ini. Lalu di bawahnya kita menemukan car di sini, yang artinya ini adalah model ya. Bisa teman-teman buka di sini, sama seperti kita buat di pages controller ini. Di sini ada namespace-nya, lalu illuminate, database, eloquent, dan yang terakhir model di sini. Lalu ada nama kelasnya. Walaupun cuma beberapa baris ini, file ini valid ya. Oke, untuk itu kita bahas pelan-pelan lagi. Di sini kita bisa close aja modelnya. Yang perlu kita ubah untuk menghubungkan database kita dengan project kita bisa close di sini ya. Teman-teman bisa buka file env di bawah sini. Ini isi dari file env kita. Teman-teman jangan bingung dulu. Yang pertama ada app name-nya, namanya Laravel. Lalu di sini ada lokal. Nah, untuk menghubungkan ke database kita, yang perlu kita perhatikan hanya di sini saja ya. Di DB connection
Di sini MySQL, lalu hostnya 127.0.0.1 dan portnya sekian. Dan yang di sini nama databasenya yaitu Laravel, lalu username-nya root dan passwordnya kosong. Kebetulan saya menggunakan SAM. Di sini username-nya kita gunakan root, lalu passwordnya kosong. Yang perlu kita ubah adalah database di sini. Kita sesuaikan nama database kita dengan database yang kita buat. Bisa kita lihat di sini nama database kita Laravel strip block. Bisa kita ganti di sini atau kita tambahkan dengan block di sini. Nah, untuk yang menggunakan Mac OS biasanya menggunakan mem ya. Di sini bisa root, lalu passwordnya diisi dengan root. Kalau teman-teman pakai mem, kalau di SAM kita bisa kosongkan. Untuk yang menggunakan WAM atau yang lainnya, teman-teman bisa search aja di internet apa passwordnya. Lalu di sini bisa kita close aja. Apa sih yang harus kita lakuin di controller ini supaya database-nya tampil di view kita? Yang pertama, kita panggil dulu modelnya dengan mengetikkan use di sini. Lalu nama folder app-nya digabung dengan file model kita, yaitu namanya car di sini. Bisa kita tutup. Untuk menampilkannya, kita bisa coba hapus terlebih dahulu ya. Yang menampilkannya adalah kita dengan mengetikkan car, yaitu nama modelnya digabung dengan all di sini. Yang artinya model car tampilkan semuanya. Nah, untuk mendebugnya kita bisa masukkan di variabel ya. Kita buat variabel cars di sini. Lalu kita vardam dengan $car di sini. Lalu untuk mematikan script di bawahnya kita bisa gunakan die di sini. Bisa kita lihat di browser. Ini bisa kita refresh ya. Kita jalankan dulu lokal server kita. Lalu di sini bisa kita refresh ya. Maka akan tampil seperti ini. Di sini bisa kita lihat ada atribut ya. Di sini ada ID. Lalu di sini ada plat. Lalu di sini ada nama. Mungkin ini isi dari database-nya. Nah, mungkin teman-teman agak sedikit bingung membaca ini ya. Di Laravel punya vardam tersendiri, yaitu seperti ini. Kita bisa hapus ya dengan mengetikkan dd, lalu apa yang mau di vardam. Dd ini yang artinya dam lalu die, sama seperti yang sebelumnya di vardam. Mungkin kita bisa lihat apa sih bedanya. Nah, vardam di Laravel seperti ini ya. Dengan mengetikkan dd maka akan rapih tersusun seperti ini. Di sini kita punya array yang isinya 2. Bisa kita buka ya. Lalu ada 0 dan ada 1 di sini. Bisa kita lihat satu persatu, mungkin ininya dulu ya. Bisa kita buka. Teman-teman bisa melihat atribut di sini. Itu isinya ada array, isinya 5. Bisa kita buka di sini. Di sini ada ID 1, lalu diikuti dengan atribut yang lainnya. Ini adalah mengambil data dari sini ya. Lalu bisa kita tutup dan kita lihat di bawahnya. Lalu ke atribut. Di sini ada ID 2, lalu diikuti dengan atribut yang lainnya. Maka dia mengambil data dari sini. Nah, balik lagi ke project kita. Di sini baru kita vardam, belum memunculkan ke view kita. Di sini bisa kita hapus damnya. Lalu bisa mengetikkan return di sini dengan view, lalu nama filenya. Bisa kita tutup.
Lalu kita cek di browser lagi. Kenapa sama seperti yang indeks sebelumnya? Di sini kita belum tampilkan datanya di view kita. Untuk menampilkan datanya, kita bisa gabung di sini dengan compact, lalu cars di sini. Nah, yang artinya di sini telah mereturn view index, lalu kirimkan datanya dari cars ini. Nah, untuk lebih gampangnya, compact cars ini samakan dengan variabel cars ini. Maka di view indexnya kita butuh looping ya di sini ya. Untuk loopingnya bisa ketikkan add for each di sini. Lalu digabung dengan $cars as $car. Jika teman-teman belajar PHP dasarnya, di sini akan mengambil dolar dari cars controller ini, lalu as $car di sini. Maka untuk mengakhiri loopingnya, kita bisa ketikkan n for each di sini. Lalu ini akan melooping sesuai data dari database kita. Bisa kita lihat di browser. Di sini datanya masih 1 ya. Bisa kita refresh. Maka datanya keluar dengan data yang sama. Di sini loopingnya sudah jalan, namun datanya masih statis seperti yang di file ini. Nah, untuk mengeluarkannya, kita butuh atribut yang ada di database kita. Kita bisa keluarkan ID-nya seperti ini ya. Kita buka tag PHP, lalu kita tutup dulu. Kita bisa ketikkan echo di sini, lalu $car, lalu digabung dengan ID-nya. Nah, di sini maka keluar datanya ya. Bisa kita lihat di browser, lalu kita refresh. Nah, maka akan keluar 2 seperti ini. Yang artinya data sudah berhasil ditangkap ya. Lakukan hal yang sama. Atribut yang kedua, kita di sini ada plat, lalu ID-nya diganti plat. Bisa kita lihat di browser terlebih dahulu, maka platnya sudah berubah seperti yang ada di database kita. Kopikan hal yang sama untuk semua atributnya. Lalu di sini kita bisa ganti merek, lalu di bawahnya kita ganti nama dan nomor telepon di sini. Bisa kita cek di browser. Mungkin kita salah tulis di database kita. Kita bisa ubah ya. Di sini kita bisa ganti N. Bisa kita refresh lagi. Maka nomor telepon sudah keluar di sini. Seperti yang kita tahu, Laravel itu adalah framework yang beautiful syntax atau codingnya itu rapi dan cantik ya. Maka di sini kita menggunakan PHP native biasa untuk mengeluarkan datanya. Di sini kita bisa singkat PHP echo ini sama dengan seperti ini. Ini sama saja dengan PHP echo. Nah, di Laravel punya sintaknya sendiri, yaitu dengan kurung kurawal 2 kali di sini. Lalu di sini yang ditampilkan. Maka $car ini bisa kita pindahkan ke sini. Lalu hapus di belakangnya. Coba kita lihat di browser, maka hasilnya sama seperti yang sebelumnya. Nah, bisa kita ganti aja di sini dengan yang sama.
seperti ini ya. Bisa kita refresh di browser kita, maka hasilnya sama. Nah, di sini kita masih menggunakan ID. Bagaimana jika ID-nya tidak berurutan? Misalnya di sini kita hapus yang ID 2, lalu kita inputkan data lagi ya, data sembarang aja. Bisa kita klik go di sini, maka ID-nya 3. Dan kalau kita lihat di browser, maka nomornya 1 lalu 3. Mungkin sangat aneh ya untuk nomornya yang tidak berurutan. Bagaimana sih cara melooping nomor? Kita bisa letakkan di atas for each-nya. Kita bisa tulis tag WHP di sini. Lalu kita beri variabel nomor sama dengan 1 di sini. Lalu tutup PHP-nya. Lalu kita ke atas tutup for each-nya dengan tag PHP lagi. Lalu digabung dengan variabel nomornya. Kita bisa ketikkan plus di sini. Lalu tutup PHP-nya. Lalu jangan lupa ubah di ID-nya. Kita bisa hapus semuanya, diganti dengan $nomor di sini. Bisa kita refresh di browser kita, maka nomornya sudah berurut dari angka 1 ini. Jika teman-teman perhatikan di sini, kenapa sih yang diakses itu table cars ini? Sedangkan di project kita tidak ada menuliskan table cars. Bisa kita lihat di modelnya juga, kita tidak ada menampilkan table cars di sini. Di Laravel, di model car ini itu pasti menampilkan singular dari car ya, atau yang di belakangnya ada huruf S, maka si car ini menampilkan table cars yang kita buat ini. Nah, misalnya teman-teman buat tidak menggunakan singular yang di belakangnya S, misalnya kita buat lagi di sini, kita bisa buat table mobil ya, lalu kolomnya kita buat 5 seperti yang di table cars. Kita isi dulu sama seperti yang table cars ya. Jangan lupa di checklist auto incrementnya kita bisa isi varchar semua ya. Lengthnya kita kasih 50. Lalu kita bisa save di sini. Nah, untuk contoh kita isikan dulu satu data di sini. Kita bisa klik go di sini. Bisa kita lihat, maka datanya ada 1 ya. Nah, untuk menampilkan di table mobil yang ini, kita bisa tambahkan atribut yang namanya protected. Lalu digabung dengan $table di sini. Diisi dengan nama tabelnya. Lalu kita tutup. Nah, disinilah letak kalau teman-teman nggak pakai bahasa Inggris yang namanya singular atau yang ada huruf S. Lalu kita bisa refresh di browser kita, maka yang akan tampil di view kita adalah data dari table mobil yang sudah kita buat di database kita. Oke, mungkin kita bisa hapus ya, karena kita menggunakan table cars.
bisa kita close di sini. Nah, untuk sarannya teman-teman bisa menggunakan bahasa Inggris untuk pembuatan nama dan lain-lainnya, karena akan memudahkan kita memakai framework Laravel ini. Kalau teman-teman tidak menggunakan bahasa Inggris, maka ada konfigurasi yang harus teman-teman buat terlebih dahulu. Nah, untuk di video berikutnya kita akan menggunakan function create ini untuk menampilkan form tambah kita. View ini akan menggunakan controller function create ini. Lalu jika teman-teman mengisikan data yang di form ini, lalu teman-teman tekan submit, di tombol submit ini akan diproses di function store ini. Sampai jumpa di video berikutnya.